Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh. Addal amanah wa ballagha ar-risalah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih hatta atahul yaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kata merdeka menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diterjemahkan dengan kata yang paling dekat adalah bebas. Bebas dari apa? Apakah dengan merdeka lalu kita bebas dari hukum Allah? Apakah dengan merdeka lalu kita bebas dari segala macam adat istiadat, aturan tata krama, sopan santun, etika dan moral? Apakah dengan bebas itu lalu kita sekehendak hati memperturutkan hawa nafsu? Bebas dari apa? Berbicara tentang kebebasan, maka agama Islam adalah agama yang membebaskan manusia daripada segala belenggu yang mengikat akal pikirannya, daripada percaya kepada batu, percaya kepada lembu, percaya kepada hantu, percaya kepada setan. Oleh sebab itu dalam Islam diajarkan bismillah atas nama Allah, la yadurru ma'asmihi syai'un, tidak ada satupun yang dapat menimbulkan mudarat fil ardi, di bumi, wala fis sama, maupun di langit. Kalau sudah disebut namanya bismillahirrahmanirrahim, tidak ada satupun yang dapat menimbulkan mudarat. Agama Islam mengajarkan kita merdeka, bebas dari ketakutan kepada selain Allah. Pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya ghulam, wahai anak kecil, bukan pada orang dewasa tapi pada anak kecil yang akalnya masih bersih, otaknya masih suci, belum terkontaminasi dengan apapun. Ihfazillaha yahfazka, kau jaga agama Allah ini, kau jaga hukum-hukum Allah ini, Allah akan menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahak, kau jaga agama Allah, maka Allah akan kau dapati di hadapanmu, menolongmu apapun yang terjadi pada dirimu. Wa'lam, ketahuilah wahai anak kecil, ini jitama'atil ummah, berkumpul semua umat manusia di atas muka bumi ini, ala ayyadurruka bisyai'in, mereka ingin memudaratkanmu, membunuhmu, menganiayamu. Kalau tidak, kata Allah, maka itu tidak akan terjadi. Bebas, merdeka dari segala macam ketakutan. Hari ini anak-anak muda kita masih takut dibelenggu oleh zodiak. Bila bintang Anda Gemini, Taurus, Sagittarius, maka akan terjadi bencana musibah pada hari ini jam segini. Maka dalam Islam diajarkan kadzdzabal munajjimun walau sadaku, dusta, bohong, tipu orang-orang yang menggunakan ilmu perbintangan. Islam mengajarkan kita hanya bertawakal kepada Allah. Kau boleh menjadi pedagang, bisnismen yang sukses, tapi ketika berangkat dari rumah kau hanya takut kepada Allah, langkahkan kaki kanan, kau katakan bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Hari ini masih ada orang Islam yang takut kepada hantu, yang takut kepada setan, yang takut kepada jin. Kita memang disuruh percaya kepada jin. Beberapa kali dikatakan dalam Al-Quran, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bila disebut kata manusia, maka jin lebih dulu disebutkan. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu
ada saat tertentu memang manusia disebutkan ketika menunjukkan tentang kekuatan akal, tentang rasionalisme, tentang kehebatan. Bahkan di saat tertentu jin bisa kalah dengan manusia. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam ingin memindahkan singgasana kursi Balqis dari kerajaan Sabah, lalu Nabi Sulaiman berkata, ya ayyuhal mala'u, wahai pasukan bala tentaraku, ayyukum ya'tini bi arsyiha, siapa di antara kalian yang sanggup memindahkan kursi Balqis dari istana Balqis yang ada di Sabah menuju Palestina. Wa qala ifritum minal jin, berkatalah jin ifrit, ana atika bihi, aku sanggup memindahkan kursi Balqis dari Sabah ke Palestina. Berapa lama kau sanggup? Qabla an taquma min maqamik, sebelum kau tegak dari tempat dudukmu. Hanya itu saja kemampuan jin ifrit. Tapi saat itu juga ada seorang laki-laki, bukan jin, bukan hantu, bukan setan, bukan iblis. Wa qala allazi indahu ilmun minal kitab, seorang laki-laki punya ilmu dari kitab suci dari Allah Ta'ala. Apa kata dia? Ana atika bihi, aku sanggup memindahkan singgasana kursi Balqis dari Sabah ke Palestina. Berapa lama kau sanggup? Qabla an yartadda ilaika tarfuk, sebelum matamu berkedip singgasana Balqis sudah pindah. Menunjukkan berabad-abad silam Al-Quran sudah menceritakan bahwa ada kekuatan lebih hebat daripada jin, lebih hebat daripada iblis. Apa dia? Kekuatan orang yang beriman. Hari ini merdekakah kita daripada ketakutan kepada selain Allah? Sudah merdekakah kita daripada takut pindah rumah diganggu hantu jembalang tanah? Sudah takutkah kita kepada hanya Allah saja? Hanya Allah sajalah yang dapat menyelamatkan. Oleh sebab itu salah satu dari rukun khutbah adalah khatib menyampaikan pesan, usikum wa nafsi bitaqwallah, takutlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini orang pindah rumah masih memotong ayam, memotong kambing, menyiramkan darah-darahnya hanya untuk memberikan makanan pada jin, pada hantu, pada setan. Karena kalau tidak dia takut diganggu. Padahal dia katakan sehari semalam, dia katakan, dia angkat kedua tangannya, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi kenapa di saat yang sama kau katakan ada yang lebih besar daripada Allah subhanahu wa ta'ala? Sengaja atau tak sengaja, suka atau tak suka, kau sudah masuk dalam menduakan Allah dengan makhluk yang lain. Merdeka, membebaskan akal pikiran, membebaskan segala nasib, peruntungan, hanya kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Bila usaha sudah optimal, ternyata keberuntungan tak didapat seperti yang diperkirakan. Qadarallah, takdir Allah, Allah sudah kuasa, tapi masih belum beruntung juga. Fa idza faralta fansab, bila selesai dari satu usaha, pindahlah ke usaha yang lain. Tapi jangan lupa, jangan angkuh, jangan sombong, jangan stres, jangan depresi. Wa ila rabbika farghab, senantiasalah kau berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bebas, merdeka. Merdeka pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ketika anak-anak Ansor yang tak bisa membaca dan menulis diperintahkan Nabi, hai para tawanan perang Badar, kalau kalian mau bebas dari tawanan, ajarkan tulis baca gratis kepada 10 anak-anak Ansor di Madinah. Anak-anak Ansor yang ada di Madinah yang tak pandai tulis baca, gurunya dari mana? Gurunya adalah tawanan perang dari Makkah. Bebas, merdeka ketika kita memasukkan anak ke sekolah dalam keadaan ringan biaya. Sudah bebas, merdekakah kita saat ini dalam pendidikan? Pendidikan apa yang akan didapat anak-anak umat Islam bila daftar ulangnya saja 14 juta? Siapa yang mampu membiayai pendidikan yang begitu tinggi? Oleh sebab itu negeri ini begitu cinta kepada pendidikan. 20% anggaran belanja negara diperuntukkan untuk pendidikan. Dinaikkan sertifikasi guru untuk pendidikan, sehingga tidak lagi ada alasan pendidikan agama kita rendah karena perhatian negara yang luar biasa. Begitulah teorinya, prakteknya kita rasakan pada anak-anak kita masing-masing. Dulu zaman datuk nenek moyang kita, mereka belajar di pondok pesantren. Berapa pelajaran agama yang mereka peroleh? Akidah, akhlak, tauhid, ilmu kalam, Quran, hadis, tajwid, fikih, qawaidul fikih, usul fikih, hadis, ulumul hadis, rijalul hadis, mustalah hadis, hadis tahlili, hadis maudhu'i,
tafsir tahlili, tafsir mawdu'i, arud qawafi. Tapi saat ini apa yang terjadi? Pelajaran-pelajaran itu semakin dikerdilkan, dikucilkan. Bahkan pelajaran itu tak lagi masuk dalam ujian akhir nasional. Fisika, biologi, kimia, bahasa Inggris, matematika. Adapun anakmu tak pandai baca Quran, itu bukan urusan. Merdekakah kita? Belum. 48% bangsa Indonesia, orang Islam yang masih belum bisa membaca Al-Quran, itu pun mungkin angkanya belum lagi valid. Tapi yang jelas kita melihat begitu banyak, kita belum bebas dari buta huruf Al-Quran. Oleh sebab itu, mari anak-anak kita masukkan SDIT, SMBIT, pondok pesantren, Islamic boarding school yang punya tanah yang luas, ada orang kaya, punya kemampuan finansial, bangun sekolah-sekolah. Tidak mesti pesantren yang besar, santrinya 2000 orang sejauh mata memandang. Tapi ketika kau mati, dia hanya akan menjadi persengketaan antara pengurus yayasan. Hanya 3 lokal yang kecil, 1 lokal 30 orang. Secara sengaja tak sengaja kau sudah menyelamatkan 30 orang daripada kejahilan beragama. Harta yang banyak, apakah dapat menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Hadis riwayat Muslim, idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus, tidak lagi ada yang dapat menolong dia. Kalaupun ada yang dapat menolong, hanya amalnya saja. Kalau pernahlah tangan ini bersedekah, kalau pernah mendirikan sekolah, masjid yang besar, megah dan mewah, orang tak terhalang untuk berwuduk bersuci karena air mengalir dengan tenangnya. Itulah seperti tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Adapun harta yang kau tinggal, kebun kelapa sawit sejauh mata memandang, kebun karet yang kau katakan dapat mewarisi 7 keturunan, dia hanya sampai ke pelataran parkir pemakaman. Setelah itu, ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk, wa malabis tafa'ablaita, yang kau pakai lapuk, wa ma tasaddaqta fa'abdaita, yang kau sedekahkan, itulah yang akan kau tolong di hadapan Allah. Itulah yang akan dapat menolong, itulah yang akan dapat memberikan bantuan ketika tak ada satu pun menolong. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, saudara kandung yang selama ini meminjam, yang selama ini minta bantuan, saat yang sama mereka tak bisa memberikan bantuan. Wa ummihi, ibu kandung, wa abi, ayah kandung, wa sahibatihi, istri tak dapat menolong suami, suami tak dapat menolong istri, wa bani, anak-anak pun tak juga dapat memberikan pertolongan. Yang katanya buah hati belayan jiwa tak dapat ditinggal walau sesaat. Tapi sampai masanya tiba, walaqad ji'tumuna furada, kau akan datang menghadap Allah dalam keadaan sendiri. Kama khalaqnakum awwala marrah, ketika dulu kuciptakan kau sendiri, maka kau pun akan mati menghadap Allah dalam keadaan sendiri. Sudah bebaskah kita dalam pendidikan anak-anak kita? Mamin mauludin, setiap anak illa yuladu alal fitrah, lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah bukan kertas putih, fitrah bukan tisu yang tulus, fitrah bukan whiteboard yang belum tercoret, fitrah bukan kertas kampas yang belum dilukis. Fitrah, kata Sayyidina Abu Hurairah, adalah fitratul Islam. Anak-anak kita itu sudah lahir dalam keadaan Islam, suci, bersyahadat. Di mana dia bersyahadat? Dia belum pandai berbicara. Dia bersyahadat di hadapan Allah ketika Allah bertanya kepada semua roh, belum ada kuku, belum ada bulu, belum ada darah, belum ada daging. Saat itu Allah bertanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kamu, bukankah aku Tuhan kamu? Saat itu semua menjawab, bala syahidna, kami bersaksi engkau adalah Rabb kami. Tapi malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Lahir ke atas dunia, otaknya dikacaukan oleh liberalisme, sekularisme, aliran kebatinan, percaya kepada hantu dan setan. Dari internet, dari televisi, dari langganan koran, berbagai macam majalah merusak isi kepalanya. Jangan lupa, sudah bebaskah kita? Sudah merdekakah kita dari semua ini? Kelak kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun ar ra'iyatih, setiap kamu akan ditanya tentang apa, bagaimana, di mana, siapa yang pernah dititipkan Allah Subhanahu wa taala. Yang punya kuasa, tolong agama Allah ini dengan kekuasaannya. Yang punya tangan, bantu
membantu agama Allah dengan tangannya, yang punya tanda tangan masih berharga, belum lagi pensiun, kekuasaan masih ada dalam genggaman tangan, pakailah menolong agama Allah. Jangan ingin kekuasaan tapi hanya untuk memperturutkan hawa nafsu, karena sampai masanya tiba dia akan hilang juga. Hanya kulit pembalut daging, daging akan busuk dimakan cacing tanah. Sampai masanya tiba tak ada lagi yang bersisa, semua berkeping, sampai akhirnya tulang belulang itu akan ditunjuk Allah Ta'ala dengan satu kata. Allah katakan, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Maka kita akan hidup kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, merdeka berarti bebas. Sudah bebaskah kita dari narkoba? Sudah bebaskah kita dari khamar? Sudah bebaskah kita dari sabu-sabu? Sudah bebaskah anak-anak kita dari ngelem? Itu semua tanggung jawab kita bersama. Orang tua, sudah bebaskah anak-anak kita dari warnet? Sudah bebaskah dari game online PlayStation? Sayang kepada mereka, bukan membelikan gadget yang mahal tanpa terasa. Mungkin dulu membalaskan sakit hati karena kecil dalam penderitaan, tidak punya harta benda. Sekarang aku mesti bahagiakan anak-anakku. Tanpa sangka kita sebenarnya sedang memberikan pisau kepada anak berumur 5 tahun. Pisau itu dia akan potongkan pada urat nadinya, pada urat lehernya. Dia akan mati. Badannya tidak mati, kepalanya tidak mati, tapi hatinya sudah lama mati, sehingga nasihat tak lagi masuk ke telinganya, sehingga ayat-ayat tak ada lagi di kepalanya. Beruntung berbahagia anak umur 5, 6, 7 tahun sudah hafal surat-surat pendek, syukur-syukur menghafal beberapa juz Al-Quran, karena itulah yang menjadi investasi dunia akhirat. Sudah bebaskah kita dari kejahilan beragama? Orang yang jahil beragama, dia akan merasakan dua penyakit. Yang pertama, dia akan meninggalkan agama, dia akan menjadi sekuler. Agama ini bohong, bullshit, omong kosong. Yang kedua, kalaupun dia pada akhir ujung hayatnya menekuni agama, dia akan menjadi orang yang amat sangat ekstrim, sehingga hanya dia saja yang benar, yang lain salah, hanya kelompok saya saja. Itu berawal dari miskin beragama. Berapa banyak orang tua khawatir anaknya nanti lapar di sekolah, lalu dia siapkan makanan, dia siapkan buah-buahan, dia siapkan snack, dia siapkan makanan ringan. Tapi ada yang paling mengkhawatirkan, laparnya bukan di perut, laparnya bukan di mulut, tapi lapar dalam hati, karena kita tidak membekali mereka dengan agama. Merdeka, sudah merdekakah anak-anak kita dari kejahilan, dari keji dan mungkar? Berapa banyak anak-anak gadis hamil sebelum menikah? Tanggung jawab siapa? Ini semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua yang rajin sholat, beribadah, puasa sunnah, i'tikaf, membiarkan anak perempuannya tidak menutup aurat. Nabi menyebut mereka sebagai dayus, la yadkhulul jannah, tak masuk surga. Dayus. Lalu sahabat bertanya, wa mad dayus? Siapa dayus itu wahai Rasulullah? Rasul menjawab, alladzi yuqirru su'ala ahlihi, membiarkan istrinya, membiarkan anak perempuannya tidak menutup aurat, membiarkan anak lelakinya berjalan bersama perempuan yang tidak mahram. Sudah bebaskah anak-anak lajang, anak gadis kita? Kalau belum, kita belum merdeka. Merdeka bebas dari Belanda sudah lebih 72 tahun. Merdeka bebas dari Jepang sudah lama. Jepang pergi pontang-panting kembali ke negaranya sejak dihancurkannya Hiroshima dan Nagasaki. Tapi bebas dari kejahilan, bebas dari tidak paham agama, bebas dari segala macam yang merusak akal pikiran. Sesungguhnya kita belum merdeka. Mudah-mudahan khutbah singkat ini menjadi perenungan kita bersama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال تعالى في آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر إخواننا المجاهدين المظلومين في فلسطين وفي روهينيا وفي مصر وفي اليمن وفي كل مكان وفي الشام ومن مشارق الأرض إلى مغاربها عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة